Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal lafadil wa ulama anal kiram, para yai, para pengurus NU, para jamaah Naharul Ijtima, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita semuanya yang ada di tempat ini insya Allah selalu dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati sahibil majlis, sahibil bait, beliau juga sekaligus selaku Rois Suriah PRNU Ranting Setia Mekar, Kang Mas Haji Insinyur Sri Mulyono, tentu beserta seluruh jajaran Suriah. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Tanfidiyah PRNU Setia Mekar, Kang Ustadz Idris Triwaluyo dan seluruh jajarannya, para kader penggerak yang tergabung dalam ranting, anak ranting NU Setia Mekar, baik sektor utara maupun selatan, semuanya tidak disebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Juga alhamdulillah hadir bersama kita Khatib Suriah MWC NU Tambun Selatan, yang beliau juga tidak sungkan-sungkan terus ngomong hadir di kegiatan-kegiatan PRNU Setia Mekar, Kang Mas Yai Faikin Tamam. Juga bersama kita alhamdulillah yang baru saja memberikan pelajaran atau ilmu kepada kita, kitab apa ya? Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dibimbing langsung, dibacakan langsung dan diberikan pemahaman surah oleh Yai Abdurrahman, pengasuh Pondok Pesantren Baitur Rahman. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, santrinya terus tambah dan ilmunya manfaat juga barokah, amin. Semua yang hadir di sini tidak ketinggalan pula tukang syuting yang terus setia menemani kegiatan LI maupun NI di PRN Setia Mekar, Kang Latif Media, apa namanya? News. Iya, jadi boleh langsung di subscriber apa tuh. Itu urusannya dengan beliau gitu ya. Jadi yang tayang Ki Abdurrahman, jadi kalau panjenengan mau subscriber ya itu nanti urusan sama beliau itu. Juga di samping kiri saya ada Kiai Nur Hidayat. Alhamdulillah beliau juga terus istiqomah menemani kita. Saya minta Fatihahnya. Oh ya, ibu-ibu yang dikomando langsung oleh Ibu Ustadzah Nur Hidayat. Saya mau nyapa kok nggak berani, saya kelihatan gagah banget hari ini, jadi agak kurang jadi kurang pede nengoknya. Alah mati pisan. Sebelah papa katon, awam matanya awas bakal peteng masih malah adem ya. Ya Allah. Terusin ya, sambil jalan ya. Iya, soalnya waktu sih. Sambil jalan. Wis mudah-mudahan semakin hari tambah waktu, masa terus
berpacu. Zaman kian berubah dan kita ada di dalamnya, tambah-tambah berkah, pas mati husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jam 10 lewat 10, insya Allah jam 10.15 kelar, insya Allah. Ya udah pokoknya yang tadi udah cukup, paparan dari beliau sudah cukup banget. Saya mah yang penting syarat ini. Tadinya mau berangkat ya, kata dokter nggak boleh berangkat, tapi ya saya maksa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, pesannya kitab yang dibaca Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad, syarahnya Nasoihul Ibad, halamannya 47, babnya bab sudasi. Nah ini makolahnya makalah yang ke pinten nggih? Makalah yang ke-14, bakal 14, paragraf yang kedua. Makalah yang ke-14 bab sudasi ini masuk fase yang kedua. Sebab agak panjang-panjang. Yang pertama ingat la rohata lil hasudi, itu tuh yang pertama. Nah yang kedua masuk qala al musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Wala muru'ata lil kadzubi, kepanggih nggih pun kepanggih. Wala muru'ata lan ora ana harga diri, muru'ah wibawa. Wala muru'ata lan ora ana wibawa iku maujud lil kadzubi, kedue wong kang doyan goro. Lil kadzubi kedue wong kang akeh goroe. Ngomong merupus buktine langka blas laka wibawane. Wis panjenengan mesti langsung mikir kayak si ngomong mesti. Biasa bae, tenang bae sih. Ya, ki dilalae macane kieu pisan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Diganjel ya saya ora apa-apa lah. Supaya kuwalak-walik bae. Wala muru'ata lil kadzubi. Enggak ada wibawanya. Nggak ada harga dirinya, bahkan lil kadzubi bagi orang yang ngelipus tong kosong nyaring bunyinya. Wong kere aku sugih bae. Iya, aku nih bandar bae. Cara jika memahami mungkin kayak gue, tapi cara wali ke beda, pahamnya beda udah. Tapi karena Rika berdua wali ya sudah apa-apa, orang salah orang. Iya, ya kayak, iya, pokoknya goroh lah semoga. Emang kayak gue lah kewibawaannya, bener. Jenengan pengen duwe harga diri, tulung ngomong saomongnya aja kaken goro. Soalnya agar wis kaken goro ya boro-boro ngli ya bojo be ora pangandel. Mas arep mendi Mas arep mangkat LI atau NI nah harus jiwa. Padahal nganggo celana mancing. Gawa joran mancing. Lah kerjaane jenengan potene iki. Nah. Ya ora kita teka kabeh alhamdulillah. Bon. Jadi usaha kena adung jenengan ke sebisa mungkin aja kaken goro. Fal muru'atu mura'atul ahwalil lati takunu ala afdaliha hatta la yudhira minha qabihun. Muru'ah itu ya menjaga sikap. Fal muru'atu maka utawi sing jenenge muru'ah iku mura'atul ahwali, ngrekso pirang-pirang tingkah. Sing jenenge tingkah ya perilaku, ucapan, perbuatan dan ucapan. Allati takunu ala afdoliha, yang di dalam ahwal itu ya ada keutamaan-keutamaan, jangan dirusak. Wong jenengan ke jenenge wis bapak dari anak-anak, suami dari istri,
Nggak bisa jawab, nggak nyambung. Ngomong istri-istri ya istrinya satu kan nggak berani. Dari istri atau mungkin kakek dari para cucu yang boyo punya wibawa sedikit, maksudnya begitu. Apalagi kalau di tengah lingkungan sudah tahlil jadi pemimpin, talqin dipakai, tambah-tambah kadang ya suruh ngomong. Ya tuh lu ngomongnya diatur mas, itu yang dimaksud. Mura'atul ahwadil lati takunu ala afdaliha hatta la yudhira, sehingga tidak tampak minha dari ahwal qabihun cacat. Baru punya wibawa. Wong dijaga saja, namanya manusia tadi tuh, dijaga saja tetap ada kelirunya, dijaga saja tetap ada salahnya, apalagi diumbar semau-maunya, an qasdin, saking sengaja. Terus wala yatawajjaha ilaiha dzammun bistihqaqin, wala yatawajjah, jangan sampai kemudian yatawajjah begini, menerpa terhadap ahwal yang kalian, yang kita punya, dzammun bistihqaqin, kita itu menyandang gelar yang selalu dicaci orang. Bistihqaqin itu amreh ngahaki, seolah-olah ya memang layak dia dicaci, dicela, dicerca. Kenapa? Ngomongnya loh nggak pernah bener. Ngomong esok awan bisa berubah, ngomong awan sore ganti, ngomong manis rasanya pahit. Potongan model begitu. Yang model begini maka la yatawajjaha ilaiha dzammun bistiqaqin, maksudnya jangan sampai itu terjadi, maksudnya jangan sampai dzammun bistihqaqin, jenengan ngertos syukur mboten mas saya terlaluan lah. Kula maknane mboten nganggo langsung Jawa niki, mungkin langsung campur-campur mawon. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man amalan nasa falam yadlihum wa haddatsahum falam yakdzibhum wa wa'adahum falam yukhlifhum fahuwa mimman kamulat muru'atuhu wa dhaharat adalatuhu wa wajabat uhwatuhu. Masyaallah. Mantep. Siapa niki dawuh jeung Rasulullah Allahumma shalli Muhammad, man amalan nasa, siapa orangnya yang bermuamalah, bersosialisasi, bergaul, muamalah, bersinggungan dengan manusia yang lainnya, apalagi ada jalinan bisnis, apalagi umpamanya ada komunitas, entah itu arisan, apalagi ada LI, apalagi ber-NU, sebab di dalamnya terus tuh ada banyak kegiatan. Lailatul Ijtima full seminggu sekali, Naharul Ijtima sebulan sekali, kan keren. Belum nonton bola berjamaah. Wah, iya, ya bukan nonton bolanya, makannya, maksud saya begitu. Nggak tahu yang ngasih makannya itu berat apa enggak, makannya. Wah kan keren itu, makan harus bareng. Mending timnya menang, kalau kalah tetap dikasih makan, maksudnya. Kan ini super keren ini. Wah, luar biasa. Ini gak kira-kira. Ini namanya muamalah. Terus falam yadlimhum, fa-nya itu litartib. Jadi dalam muamalah, bersinggungan, bersosial, berkomunitas terus, falam yadlimhum, enggak berusaha mencoba dolimi mereka, enggak berusaha. Walaupun mungkin ada ya percikan-percikan, agak bau-bau ke sana, buru-buru beres, karena ada ya buru-buru lah, apa namanya tuh, tabayun dan seterusnya. Jadi dan juga mungkin nggak gampang kesinggungan, walaupun kadang gojol-gojologannya yang dengerin selewat kan nggak enak banget itu. Tapi karena memang itu orang tahan banting semua, ya sudah biasa aja. Itu mulai bumbu lah, malah tambah pahala, kira-kira begitu. Wa haddatsahum, ngobrol, haddatsahum tuh dengan mereka. Kan pasti ada ngobrolnya, obrol-obrolan lah. Falam yakdzibhum, di tengah obrolannya minim bohongnya. Saya ngomong kalau falam yakdzimu ora goro blas ya. Ya minim lah ora goro. Ya alhamdulillah Kang Idris, saya bisa memenuhi
kenceleng setiap bulan. Ngomongnya begitu dicek goro. Umpama nih, iya, tapi di Eli sini rata-rata ya ora lah, ora beda. Klaten alhamdulillah. Padahal kaleng ke kurwadah, tok sing penting isi. Kayak kurang tau gak kaleng duit tau sekepel. Oh, sekresek loh. Sekresek kok. Ya apa sekresek kok apa nih? Mau 2000 ya sekresek. 2000 bae dikreseki sekresek. Juga gampang akale santri gampang. Hati-hati. Jadi ning omongan ya ora akeh goro. Wa'adahum, terus dia janji terhadap manusia. Janjinya gimana? Falam yakhlibhum. Ora goro. Enggak culaya. Oh ya bisa diukur lah. Kalau saya janji dengan Kang Idris ya boleh terukur tuh. Nggak usah nanya pas lagi sadar, lagi tidur tanya langsung bisa jawab beliau, pasti benar. Bagaimana jamur janjinya kan gitu. Ya nggak usah harus kepada semuanya kan gampang. Enggak goroh. Ya kalaupun harus menyelisihi ya enggak, jangan terus-terusan begitu. Fahuwa, kalau model begitu, fahuwa mimman kamulat semuru atuhu, model begitu orang yang sempurna harga dirinya, Mas. Orang juga akan segan, nggak perlu dibentak, nggak perlu disuruh, nggak perlu kenceng, orang juga akan segan. Tapi kalau kita ngomongnya glipus, janjinya goroh, ya kayak apa Mas? Ya susah dicontoh, Nah, mudah-mudahan para ketua kita nih yang berperan sebagai orang-orang di posisi penting ya, meskipun ada di ranting maupun anak ranting, bisa memegang amanah dengan cara muruah. Amin. Saya jangan ikut di dalamnya, udah jenengan yang penting-penting itu. Jadi yang muruahnya. Jadi saya nggak ngambil bagian ini gitu. Paham ya? Jadi ini penting masalahnya. Iya, jadi saya tim ramai saja, tim hore. Yang penting itu Kang Idris, Yai Nur, Yai Faikin, yang pemegang tampuk strategis ini memang harus. Terus wadhaharat adalatuhu, tanpa benernya, adilnya tuh, adil itu ya nggak zalim, balikannya begitu saja. Jadi wad'us syaifi mahallihi, jangan fi ghairi mahalli udah. Terus wa wajabat ukhwatuhu, masyaallah. Nah, kalau sudah model begini ya kanggo seduluranane lho. Ya netrep. Jadi batur dadi dulur, ora dulur dadi musuh. Oh, saya tuh nggak kenal Kang Idris kok, jauh saya nggak kebayang saya harus kumpul dengan Yai Nur Hidayat, apalagi Kang Paikin yang kampungnya nggak ada di Google sono. Cari saya muter-muter sampai tawaf saya, waduh, Masya Allah, rumah kok mepet-mepetan begitu, sampai kayak orang tawaf ya saya, ngubeng. Ya nggak tahu saya yang goblok apa Google-nya yang ngerepotin gitu kan. Saya awal-awal lewat rem. Ayo semesti jenengan pada baik lah. Potongan buta wereng pada baik. Enggak bisa baca Google semua. Ya Allah. Jadi kadang-kadang Masya Allah. Nah itu. Tapi karena beliau ini yang orang yang muruahnya dijaga, sehingga alhamdulillah bisa menjalin kayak sedulur melalui organisasi yang didirikan oleh para aulia, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Wis ning ranting buah apa Mas, tenang bae. Wis sebisane semampue. Dhuwur-dhuwur kok buka trika malah anjlok ge lara. Ning sor bae bisa ayak-ayakan berkat bareng. Oh, non bae tenang, Bon. Wis semua bae lah ya. Walahilata semua walahilata ya, loro maning ya, siji maning. Soalnya iki mah dakwah sih, ya sorong anu berong paragraf lah. Walahilata, tidak ada kecerdikan. Hilah itu siasat asal maknanya.
Wala hilata ora anat kecerdikan babar blas. Jadi iku maujud lil bakhili kedue wong kang merkecet. Iya, koret merecet koneng, cap jahe, pundut kasiran. Wala khilata tidak ada kecerdikan lil bakhili untuk orang yang super pelit. Wahadus sahoi. Sahoi itu ya? Wahadus sahoi badluma yahtaju ilaihi indal hajati. Masya Allah, batas dermawan mas itu menyerahkan sesuatu yang sesuatu itu sebenarnya butuh, sesuatu kita butuhin. Ya luar biasa. Kang Idris butuh rokok, ini ngebab rokok. Lah kamane saya perlu dikasihin ke saya. Masya Allah. Saya kan bandar, banyak duit. Nih saya kalau begini gak ada kiai lumut, saya rugi bener, gak ada semua. Saya tuh begini, ada. Iya, saya bandar contoh. Tapi pada saat ada mitra bisnis saya lagi kecingkel, ketekuk, kesleo, saya serahkan aset saya. Padahal saya butuh. Ada, ya susah Kang nyari yang begitu-begitu. Wa ayyuwasilahu ila mustahaqqi biqadri taqah. Sehingga kita itu sampai kepada titik bahwa kita ini ya bisa disebut sakho. Ini memang dengan kadar kekuatan semampu mungkin kita bisa mendermakan. Padahal kita perlu hal semacam itu biqadri taqah, dengan kadar kekuatan. Padahal tadi dari awal itu yahtaju ilaihi indal hajah. Jadi bisa yuhtaju, bisa yuhtaju ilaihi opo ilaihi maringma, berarti yang butuh kita. Tapi kita masih bisa memberikan. Ya minimal separuh-separuh lah. Saya punya nasi sepiring, kelihatan panjenengan kok kelihatan lapar, yuk setengah piringan. Kalau sepiring langsung nanti kitanya juga nggak kuat. Wong kita kan tadi disuruh nyontoh manusia, nggak Allah nyontohnya kan begitu. Sama-sama butuh kepada yang lainnya. Ihtiyaj ila ghairihi. Kalau Allah qiyamuhu binafsihi. Jadi kan paham gak sih tadi penjelasan dia? Paham ya? Kalau jelasin jangan bahasa Arab doang, jelasin anunya. Ya. Lanjut. Wa idza kana as-sakha'u mahdudan faman waqafa ala haddihi summiya kariman wa kana lil hamdi mustahiqan. Ini sebenarnya ya muradifan fil maksud sebenarnya Kang sebenarnya. Jadi wa idza kana sahu mahdudan. Jadi batasan-batasan dermawan di sini. Man waqafa ala haddihi, siapa orangnya yang berhenti dalam batas ini, atas batas ini, maka dia disebut karim, loman, dermawan. Orang dermawan. Wa kana lil hamdi mustahiqan. Kalau orang sudah model begini, jadi kalimat mustahiqan itu udah jadi layak disematkan menjadi sosok yang karim, dermawan. Wis panjenengan jangan lihat Kang Haji Sri lah, jangan lihat saya aja. Jadi kalau ngelihat Pak Haji Sri nanti malah keder nafsirnya susah ngudage. Lihat kula mawon. Orang gablek apa-apa bisa gemuyu. Lah lumayan ya kan. Orang dua apa-apa bisa gemuyu. Artinya gambaran wong bisa gemuyu ke wong seneng mas. Lah bakal wong seneng ke ya gampang. Gampang loh, udut ya barengan bisa kan kayak gue. Padahal duitnya kurang udut-udut detok. Paham tuh maksudnya apa enggak? Ada orang yang susah padahal duitnya akeh. Karena lamun bisa kah jukut sing liane aja jukut sing dheweke. Paham enggak? Ayo dikekepi duitnya. Kalau bisa jangan sampai ada yang lepas dari dalam bantalnya apa kasurnya, dari defisitnya. Ya ini susah dia bagaimana caranya nambah terus, keluarnya nggak sama sekali. Padahal duit ke kayak darah ning jero tubuh yang mesti dikeluarkan. Ana sing kotore. Paham gak mas? Lu gaya-gayaan lah ngomongnya. Bon, terusin. Jadi ini lagi dicontoh supaya jenengan jadi wong sing dermawan pada levelnya.
Jadi jenengan gak usah ngikut saya, jenengan gak punya duit kan. Ya sudah kelas jenengan. Ya udah kayak gendai plus stok ya, lagi jelasin kayak gue Rika, aduh nambah jengkel be kalau kula. Paham maksudnya, paham ya? Jadi kayak gue, jadi dalam kelasnya bisa nih ya Mas Tatum Kang jadi pasan. Mukanya jenengan pengen melu kayak Kang Idris, kayak Yesri, ya susah. Mendadak ngedol wajan buat apa repot. Sebisa ini dan nilainya sama. Saya punya 100.000, saya sedekahkan 50.000. Berapa persen? Ayo 50%. Pak Hadir sih punya duit 1 miliar. Ayo 50%-nya. Berat tuh. Dikira nggak berat loh. Berat Mas. Tetap makin gede makin berat. Tapi kan cara nilai tetap yang kepake kan yang beliau. Nah 50.000 tuh apa udut be orang-orang yang bungkus kan. Nah ini lagi ngomongin yang miskin saja tidak tertutup peluang untuk berderma. Maksudnya ke sana arahnya. Paham nggak? Aja kecil hati, maksudnya begitu. Repot. Iya kalau jenengan punya jiwa kayak beliau-beliau. Kalau enggak, berkecet. Nah, tai ini digoreng suwe-suwe. Ini ngomong karas, ngomong kasar temen. Emang nyata Mas, nyata berat Mas, berat. Makanya ini luar biasa disebut bolak-balik. Pon. Waman qassara anhu kana al-bakhilu. Ini al-bakhilu. Al-bakhila. Wa kana lidzanbi mustajiban. Kalau umpama dari yang tadi itu di keret qassara itu dipangkas, ya sudah jadi bakhil. Posisinya diganti. Nah kalau sudah bakhil, bayo kana lidzammi mustajiba. Kalau tadi karim berhak disandangkan, kalau sekarang bakhil pantas mendapat celaan. Warwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nih di sini nih, dengerin ibu-ibu yang di luar, bapak-bapak dengerin ini. Ta'amul jawadi. Sampun jawadi. Kedaharane tuangeunana makanannya yang disajikan, yang terus kita makan, dan itu tersaji dari orang yang dermawan, dawaun dadi obat. Terus panjenengan ambil tuh jeruknya, dimakanin, habisin, jadi obat. Jangan disisain, jangan didiemin, jangan ditonton, jadi obat. Makanya kalau guru-guru yang suka diberkati itu ya seneng karena obat. Betul juga. Wa ta'amul bakhili, dan makanannya orang berkicit daun, penyakit. Sebaliknya. Insyaallah ya kalau ditanya jenengan butuh obat apa butuh penyakit? Silakan saja pilih. Wa qala ba'dul adibba, berkata sebagian ahli sastra, lil bakhili laisa lahu khalilun. Pun mboten napa-napa pun. Semangat ini pun kelihatan nggih? Kelihatan adem enggak apa-apa. Intermezzo. Qala ba'dul adibba, katanya begini, lil bakhili laisa lahu khalilun. Untuk orang yang berkicit dirinya enggak punya teman. Lil bakhili laisa lahu khalilun. Maksudnya kalimat nggak punya teman tuh ya nggak punya sahabat sejati, sulit. Iya, didoi konco. Bon, langsung ya, langsung. Saya ulangi, lil bakhili laisa lahu khalilun. Ini apa ini maksudnya? Begini, kita ciptakan sebisa mungkin jangan jadi orang sebab kalau pelit, jangankan orang lain, istri juga nggak seneng. Jangankan orang lain, anak juga nggak seneng. Nah, lah dia punya teman, sama-sama nggak senengnya itu. Kalau dia punya mitra bisnis, tapi dia pasang standar pelit, maka bergaulnya
deketnya itu deket karena ada kepentingan. Dijamin itu. Setelah itu bar udah. Kenapa? Pelit. Gitu aja udah. Wa qala Salihub nu Abdul Quddus min Bahril Tawil. Enggak usah disiirin ya. Suara saya lagi gak enak, gak paham baharnya. Bukan gak paham baharnya, saya bukan. Suaranya lagi pales. Kok baharnya apal, saya ahli arut ya. Gelipus banget udah. Wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yudhiru lan dohiraken aibal mar'i ing cacade wong fin nasi ing dalem menusa apa bukhluhu bakhile mar'u. Jadi bakhil itu bisa menampakkan cacat seseorang. Begitu aja. Karena ini lirik ya, karena diwolak-walik anunya, susunan kalimatnya. Wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu. Jadi diusahakan sebisa mungkin, ayo kita agak naik kelas sedikit. Memang berat. Memang ini bagian dari watak karakter, tapi karena kita bergaul dengan orang-orang yang dermawan, latihan. Kalau dia sanggup segitu, saya mah segini, lumayan. Minimal terhindar dari sifat ini. Kenapa? Cacatnya loh. Wah, kelihatan banget. Wa yasturuhu anhum jami'an sakhauhu. Sementara orang yang dermawan itu sanggup menutupi aib dan cacatnya. Ketutup. Ya Allah, saya dermawan. Ya saya kekurangannya tertutupi. Kenapa? Saya dermawan. Yang dikasih juga gak mau ngomong macam-macam. Saya begitu. Bukan nyuap, bukan nyuap. Memang ketutup dengan kebaikannya. Ngapain kita harus bahas kejelekan yang sedikit, kebaikan dia juga? Dan kita bagi kitanya jangan pernah ngorek aib orang. Kalau kita bergaul, bersahabat, kalau ada clash sedikit jangan dilihat salahnya, baiknya yang kita lihat. Begitu, jangan gampang. Ketutup kabeh. Jere wong Sunda ku, halodok setahun, lantis ku hujan sapoe. Kemarau panjang setahun, angus lulu sama hujan sehari. Jangan begitu, jangan. Sedikit lagi, sebaris lagi. Taghatta fil amr kayaknya nih. Taghatta bi athwabis sahai fa innani ara kulla aibin fasahau ghitauhu. Sayangnya nggak bisa ditembangin ini. Ini kan syair enak sebenarnya nih. Taghatta nutupana sira bi athwabis sahai kelawan pirang-pirang ganjarane dermawan. Fa innani maka saktuhune ingsun iku aro ningali ingsun kullaibin ing saben-saben cacat fasahau maka utawi dermawan iku ghitauhu tutupe aib. Masya Allah, luar biasa ini. Kita sudah digembleng, sudah kaderisasi, sudah dibeat. Ayo, memang kita bukan malaikat, tapi kita manusia yang pasti punya salah, punya khilaf, punya lupa. Tapi lupanya ditutupi dengan aktivitas kita yang terus disemangati oleh ketua Tanfidiyah, oleh ketua atau Rois Suriah, yang kemudian kita kompak bareng dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Niatnya menghidupkan NU minimal di ranting Setia Mekar. Maka aib-aib kecil itu insya Allah akan tertutup dengan sikap dan sifat kebaikan kita dalam khidmah di NU insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.